Di tengah gurun yang panas dan berdebu, terdapat sebuah kisah yang menggetarkan hati manusia sepanjang zaman. Kisah ini bukan dongeng, bukan pula karangan manusia, melainkan bersumber dari sabda Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadits sahih, diceritakan tentang seorang wanita yang mengalami azab pedih bukan karena ia melakukan kejahatan besar terhadap sesama manusia, tetapi karena ia menyiksa seekor kucing. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwa kezaliman sekecil apapun terhadap makhluk Allah tidak akan pernah luput dari perhatiannya. Wanita itu dikenal oleh masyarakatnya bukan sebagai pembunuh, perampok, atau penipu, tetapi hanya sebagai seseorang yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap makhluk kecil yang lemah. Seekor kucing kurus menjadi saksi bisu bagaimana hati manusia dapat tertutup oleh ego dan kebencian. Tidak ada nama yang tercatat dalam sejarah tentang siapa dia, tidak ada keluarga yang disebutkan, tetapi dosa kecil yang ia anggap sepele berbuah siksa besar. Di zaman itu, kehidupan di padang pasir sangat keras. Sumber makanan terbatas, dan setiap tetes air berharga. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk kejam. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga tanah. Kalimat ini singkat, tetapi maknanya dalam. Bait awal ini mengantar kita kepada renungan, betapa tingginya nilai kasih sayang dalam Islam, bahkan terhadap binatang yang sering dianggap remeh. Kisah ini tidak hanya sekadar cerita tentang hukuman, tetapi juga tentang hati manusia yang bisa menjadi keras jika tidak dijaga oleh iman. Lalu bagaimana kehidupan wanita itu sebelum kejadian itu? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hewan saat itu? Dan mengapa Rasulullah menekankan cerita ini di hadapan para sahabat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dalam bait-bait berikut. Pada masa itu, masyarakat Arab hidup dalam kondisi keras. Padang pasir yang tandus membuat makanan sulit didapat. Hewan-hewan peliharaan seperti unta dan kambing dianggap harta berharga, sementara kucing sering berkeliaran di sekitar perkampungan untuk mencari sisa makanan. Sebagian orang menganggap kucing hanyalah binatang liar yang tidak perlu diperhatikan. Namun, Islam datang membawa ajaran yang berbeda. Rasulullah mengajarkan kelembutan, bahkan terhadap hewan. Beliau bersabda bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Dalam banyak kesempatan, beliau mencontohkan kasih sayang terhadap binatang. Bahkan dalam hadits lain disebutkan seorang pelacur diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini menunjukkan betapa besar nilai rahmat dalam Islam. Sayangnya, tidak semua orang saat itu memahami pesan ini. Wanita dalam kisah ini termasuk orang yang keras hati. Ia melihat kucing itu sebagai pengganggu, bukan makhluk Allah yang perlu dikasihani. Ia menangkapnya, mengurungnya, dan membiarkannya kelaparan hingga mati. Tidak ada makanan yang ia berikan, dan ia tidak membiarkan kucing itu mencari makan sendiri. Bayangkan bagaimana penderitaan seekor kucing kecil dalam kurungan panas gurun pasir, kehausan, kelaparan, dan tak berdaya. Tangisan kucing itu tidak mampu melunakkan hati si wanita. Mungkin baginya itu hanya hewan remeh, tetapi bagi Allah, kezaliman sekecil apapun memiliki konsekuensi besar. Inilah salah satu alasan mengapa kisah ini sangat penting. Rasulullah tidak hanya ingin para sahabat mengenal larangan berbuat zalim, tetapi juga ingin mengajarkan bahwa rahmat Allah meliputi semua makhluknya, dan manusia diperintahkan untuk meneladani sifat itu. Kisah tentang wanita yang diazab karena kucing tidak muncul sebagai dongeng yang tersebar dari mulut ke mulut, tetapi diriwayatkan langsung oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Nabi menyampaikan cerita ini, para sahabat mendengarnya dengan serius. Mereka terkejut karena azab itu terjadi bukan akibat dosa besar yang melukai manusia, melainkan kepada seekor kucing yang tampak remeh di mata sebagian orang. Rasulullah berkata dengan tegas, seorang wanita disiksa karena seekor kucing. Ia mengurungnya hingga mati, tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya makan dari serangga tanah. Sabda ini menegaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup, dan manusia yang menzalimi makhluk sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Para sahabat mendengar kisah ini bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai peringatan. Mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah berbicara tanpa makna. Jika wanita itu diazab, maka siapapun yang melakukan kezaliman serupa juga terancam hukuman yang sama. Ini membuat mereka lebih berhati-hati, bahkan dalam memperlakukan binatang. Kisah ini juga menjadi titik balik pandangan masyarakat Arab.
Hewan yang tadinya sering diabaikan kini dipandang sebagai makhluk yang harus diperlakukan dengan kasih sayang. Seorang kucing yang lemah bisa menjadi jalan menuju surga atau neraka, tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Inilah pesan yang Rasulullah ingin tanamkan, ukuran dosa tidak selalu diukur dari besar kecilnya korban, tetapi dari kedalaman hati manusia yang keras atau lembut. Sebiji kebencian terhadap makhluk Allah bisa menyeret seseorang ke dalam azab, sementara setetes kasih sayang bisa menjadi sebab ampunan. Wanita dalam kisah ini tidak disebutkan namanya, tidak ada catatan siapa keluarganya, dan di mana rumahnya. Namun, yang jelas ia hidup di tengah masyarakat yang sedang mengenal Islam, di masa ketika nilai rahmat sedang diajarkan oleh Nabi. Ia bukan perempuan yang dikenal jahat, tetapi hatinya tertutup untuk sekadar memberi makan seekor kucing kecil. Bayangkan, seorang wanita dengan kehidupan sehari-hari yang tampak normal. Mungkin ia beribadah seperti orang lain, mungkin ia dikenal oleh tetangga sebagai orang biasa. Namun, ia memiliki satu sifat buruk yang akhirnya membawa malapetaka, ketidakpedulian terhadap makhluk lemah. Sikap inilah yang menjadikan kisahnya abadi sepanjang masa. Rasa benci atau sekadar tidak peduli bisa membuat seseorang tega melihat makhluk lain menderita. Kucing itu menangis dalam kurungan, tubuhnya semakin kurus, matanya sayu. Namun si wanita tidak bergeming. Ia tidak merasa bersalah, tidak merasa iba, bahkan mungkin menganggap kematian kucing itu tidak berarti apa-apa. Ketika wanita itu meninggal, azab Allah pun datang. Dalam hadits tidak dijelaskan detail bagaimana bentuk azab itu, tetapi disebutkan dengan jelas bahwa ia disiksa di neraka. Ini menjadi pesan keras, Allah tidak pernah lengah, dan setiap kezaliman sekecil apapun akan dibalas setimpal. Hikmah dari potret ini adalah, dosa bisa datang dari sikap hati yang keras, bukan hanya dari perbuatan fisik yang besar. Jika seseorang tidak mampu berbelas kasih kepada makhluk kecil, bagaimana ia bisa berbelas kasih kepada sesama manusia? Mengapa kisah ini ditekankan oleh Rasulullah? Karena umat manusia sering meremehkan dosa kecil. Mereka mengira hanya dosa besar yang membinasakan, padahal kebiasaan buruk yang sepele bisa mengeraskan hati, lalu menyeret seseorang pada kehancuran. Kisah wanita penyiksa kucing ini menjadi peringatan keras. Seekor kucing adalah hewan yang tidak bisa membela dirinya. Ia tidak bisa melawan manusia yang lebih kuat. Saat manusia mengurungnya, ia tidak punya jalan untuk mencari makan. Karena itu, setiap tindakan zalim terhadapnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah yang memerintahkan manusia berlaku adil. Para ulama menjelaskan bahwa kisah ini bukan hanya tentang kucing, tetapi tentang prinsip universal dalam Islam, rahmat harus meliputi semua makhluk. Tidak ada alasan bagi manusia untuk bersikap kejam, bahkan terhadap makhluk kecil. Rasulullah sendiri dikenal sebagai sosok yang lembut kepada hewan. Beliau memberi minum unta, menegur orang yang menindas binatang, dan bahkan membiarkan kucing tidur di jubahnya. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas, jika seseorang tidak memiliki belas kasih, imannya sedang bermasalah. Sebaliknya, jika ia mampu peduli pada makhluk kecil, itu tanda hati yang hidup. Rasulullah mengingatkan kita agar jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kucing itu mungkin hanya seekor hewan yang lemah, tetapi ia menjadi saksi kebenaran yang abadi. Hingga hari ini, jutaan manusia membaca kisah ini dan merenungkan betapa pentingnya kasih sayang. Kini, berabad-abad setelah kisah itu disampaikan, manusia hidup di zaman modern yang penuh teknologi. Namun, apakah hati manusia menjadi lebih lembut? Sayangnya, tidak selalu. Masih banyak kisah kekejaman terhadap hewan yang muncul setiap hari. Di media sosial, kita sering melihat berita tentang hewan kelaparan, dipukul, atau dibuang. Kisah wanita penyiksa kucing ini kembali relevan. Ia mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari akhlak terhadap sesama makhluk hidup. Orang yang rajin beribadah, tetapi kejam terhadap hewan, telah kehilangan esensi rahmat Islam. Di kota-kota besar, kucing jalanan sering kelaparan. Banyak orang mengabaikan mereka, bahkan mengusirnya. Padahal memberi makan kucing adalah amal kecil yang bernilai besar di sisi Allah. Jika seorang pelacur diampuni dosanya karena memberi minum anjing, maka betapa besar pahala orang yang dengan ikhlas memberi makan kucing lapar di jalan. Kisah ini seharusnya membuat setiap muslim introspeksi. Jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan zalim sekecil apapun. Jika seorang wanita biasa bisa masuk neraka karena seekor kucing,
bukankah kita pun berisiko jika menutup mata terhadap penderitaan makhluk Allah? Inilah relevansi kisah klasik dalam dunia modern, rahmat dan kasih sayang tidak pernah kadaluarsa. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan universal, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan lingkungan sekitar. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi umat manusia yang sering lupa bahwa rahmat Allah bukan hanya untuk manusia, melainkan meliputi seluruh makhluk hidup. Allah menciptakan bumi, hewan, tumbuhan, bahkan serangga kecil sekalipun dengan tujuan tertentu. Tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Wanita itu tidak memahami hakikat ini. Dalam pandangannya, kucing hanyalah makhluk yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ia tidak pernah berpikir bahwa setiap makhluk hidup membawa amanah dari Allah untuk dijaga, bukan disakiti. Sikap angkuhnya membuat ia tidak peduli terhadap jeritan lapar seekor kucing kurus yang dikurungnya. Saat seseorang mengabaikan rahmat Allah, ia juga mengabaikan cahaya iman. Rasulullah mengajarkan bahwa orang beriman adalah orang yang hatinya penuh belas kasih. Jika tidak, imannya rapuh dan bisa terhapus oleh dosa yang dianggap sepele. Inilah inti pesan dari kisah ini. Wanita itu mungkin tidak sadar bahwa perbuatannya kelak akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Namun, Allah mengabadikan kisahnya melalui lisan Rasulullah agar setiap orang mengingat bahwa rahmat adalah kunci keselamatan. Kejadian ini menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak pernah meleset. Jika seekor kucing saja diperhatikan olehnya, apalagi manusia yang teraniaya. Keadilan Allah merata untuk semua ciptaannya. Dalam hadits lain, Rasulullah menceritakan kisah berbeda, seorang pelacur yang diampuni seluruh dosanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Bandingkan dengan wanita yang diazab karena menyiksa kucing. Dua kisah ini tampak bertolak belakang, tetapi keduanya menunjukkan keadilan dan rahmat Allah. Seorang pelacur, yang secara moral dianggap hina oleh masyarakat, ternyata mendapat ampunan Allah karena hatinya penuh belas kasih. Sementara seorang wanita yang mungkin tidak dikenal sebagai pendosa besar justru diazab karena hatinya keras. Nilai yang membedakan keduanya bukanlah status sosial atau jumlah dosa, melainkan sikap hati terhadap makhluk Allah. Pelajaran ini mengajarkan bahwa dosa dan pahala bisa datang dari hal-hal kecil. Seseorang bisa terjerumus ke neraka karena menolak memberi minum seekor kucing, dan seseorang bisa masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Allah menilai bukan sekadar dari rupa amal, tetapi dari ketulusan hati dan keberadaan rahmat dalam diri manusia. Umat Islam yang mendengar dua kisah ini langsung menyadari betapa pentingnya kelembutan hati. Mereka tidak lagi memandang rendah perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak lagi meremehkan dosa sekecil apapun. Semua bernilai di hadapan Allah. Jika seekor anjing yang dianggap najis saja bisa menjadi jalan menuju surga, apalagi seekor kucing yang tidak membahayakan manusia. Rasulullah dengan bijak menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam.